Mari bersama belajar pengetahuan sederhana seputar pewayangan Jawa. Pada video sebelumnya sudah membahas putra-putri keturunan dari Raden Janaka, ya Raden Arjuno. Yang belum menyimak bisa cek pada kartu video atau dari link video pada kolom deskripsi. Pembahasan pada video kali ini adalah 3 sifat dasar dari sang penengah Pandawa, Raden Janaka, yang kelak akan erat hubungannya. Mengapa Raden Janaka mempunyai begitu banyak istri? Karena mempunyai 3 sifat dasar berikut ini. Apa saja sifat-sifat tersebut? Simak terus, jangan kemana-mana. Yang pertama adalah Wiku Haldoko, sifat dasar dari Raden Janaka, yang penjabaran sederhananya merupakan sifat dasar Raden Janaka yang suka berguru dan gemar menuntut ilmu kepada para pertapa sakti yang tersebar seantero jagat dunia pewayangan. Raden Janaka merupakan tokoh pewayangan Jawa yang tidak akan pernah puas dengan ilmu yang didapatnya, tentunya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana pepatah, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Raden Janaka paham betul akan pepatah tersebut, karena memang hendaknya menuntut ilmu adalah sejak dini sampai akhir hayat. Awalnya merupakan sebuah kebiasaan gemar berguru, hingga melekat menjadi sebuah sifat dasar dari Raden Janaka, yakni Wiku Haldoko, yang artinya adalah suka berguru dan gemar menuntut ilmu. Yang kedua, sifat dasar dari Raden Janaka adalah Payo Kasambuting Rono, merupakan wujud dari pengamalan dari sifat yang pertama, yakni Wiku Haldoko. Setelah begitu banyak ilmu yang bermanfaat diperoleh Raden Janaka, maka diwujudkan dengan sifat Janaka yang gemar membantu kepada siapapun di jalan kebaikan, mulai dari membantu orang biasa, pendeta, raja 1000 negara, bahkan tidak jarang menjadi jago kayangan. Dengan memahami bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat bagi manusia lainnya, juga lingkungan di mana manusia itu berada. Raden Janaka bersifat Payo Kasambuting Rono, yang artinya gemar membantu siapapun yang membutuhkan dalam hal kebaikan, bahkan melekat menjadi salah satu Dasanama, yakni Sang Mahabau, karena gemar membantu siapapun yang membutuhkan. Kembali lagi, tentunya membantu dalam hal kebaikan. Sifat dasar dari Raden Janaka yang ketiga adalah Kenyo Tinalikrama. Raden Janaka terkenal sebagai tokoh pewayangan Jawa yang mempunyai begitu banyak istri. Berawal dari sumpahnya usai sakit hati saat pada lakon Palguno Palgunadi, Dewi Anggraini yang merupakan istri dari Prabu Palgunadi melakukan bela pati atas gugurnya Prabu Palgunadi. Sebelumnya juga secara terang-terangan menolak asmara dari Raden Janaka. Karenanya, Raden Janaka yang paham betul akan rasanya sakit hati bersumpah bahwasanya tidak akan pernah menolak bila mana ada wanita
yang secara ikhlas lahir dan batin mencintainya. Sumpah yang mendasari Raden Janaka mempunyai begitu banyak istri, putri dari Raja Seribu Negara maupun para pertapa yang merupakan guru dari Raden Janaka. Bahkan para bidadari pun tidak akan ditolaknya. Dengan segala sanggit latar belakang yang ada, Raden Janaka bersifat kenyo tinalikrama, yang arti sederhananya adalah gemar menikah. Namun perlu difahami, semua istri dari Raden Janaka pasti akan terayomi, karena Raden Janaka mempunyai anugerah berupa kasih sayang yang melimpah. Setiap Raden Janaka menikah lagi, justru akan bertambah kasih sayangnya, tanpa mengurangi sedikitpun sayangnya kepada istri-istri yang terdahulu. Apalagi dalam cerita pewayangan Jawa, khususnya pada akhir zaman Purwa Mahabharata, setiap wanita putri raja maupun putri seorang pertapa, bahkan bidadari, pasti akan merasa terhormat bila mana dapat menjadi salah satu istri dari Sang Mahabahu, ya Raden Janaka. Demikian 3 sifat dasar dari Raden Janaka yang membuatnya terkenal sebagai tokoh pewayangan Jawa dengan begitu banyak istri. Tentunya, penjabaran dalam video ini masih bersifat secara umum dan penjelasannya pun secara sederhana. Masih bisa dijabarkan lagi dengan lebih luas dan lebih dalam lagi. Semoga materi video ini bermanfaat. Mohon dukungannya dengan komentar pada video ini dan subscribe channel Ari Poncowolo untuk lebih banyak lagi video-video seputar pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya menyimak. Sampai jumpa lagi.